Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilamong Putra. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan ini saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Sandikolo, Bumi Mojopahit. Pemirsa, di kesempatan yang lalu dijelaskan bahwa Raden Bondan Kejawan yang diantar oleh Ki Masahar, seorang rakrian Mantri Hinu yang berasal dari Keling, dan juga orang dekat dari Raden Bondan Kejawan, dan juga diantarkan oleh Senopati Jabung dengan 50 orang prajurit yang mengantarkan menuju ke Pakuwon Tarub. Dijelaskan yang lalu, di tengah perjalanan dihadang oleh sekawanan para begal, tetapi di saat itu Ki Masahar baru mengetahui bahwa Raden Bondan Kejawan ini ternyata memiliki ilmu-ilmu kesaktian, ilmu karang yang menjadikan dirinya terbentengi oleh ilmu kadigdayan, karena terbukti Raden Haryo Bondan Kejawan ini tidak mempan senjata tajam. Dan setelah sampai di halaman pendopo Ki Ageng Tarub, maka diterima oleh para penjaga, prajurit-prajurit, santri-santri yang dimiliki oleh Ki Ageng Tarub. Setelah sampai diterima di pendopo, maka tentu saja setelah Nawolo diberikan, yaitu surat yang berasal dari Prabu Bre Kertabumi, penguasa Keling, sungguh Ki Ageng Tarub sangat mendapatkan penghormatan, karena di dalam Nawolo itu dinyatakan bahwa menitipkan putranya untuk dididik berbagai macam ilmu, dan yang terakhir di dalam Nawolo itu dikatakan bahwa anak ini merupakan putranya yang bukan anak sembarangan. Nah, inilah yang menjadikan catatan bagi Ki Ageng Tarub, karena anak yang diterima ini bukan anak sembarangan. Oleh sebab itu, langkah yang pertama adalah Bondan Kejawan diperkenalkan dengan putri Ki Ageng Tarub, yaitu putri sulungnya, Raden Ayu Nawangsih. Nawangsih ini adalah putri dari Ki Ageng Tarub, hasil dari seorang ibu yang konon ceritanya adalah seorang bidadari, yaitu Bidadari Nawangwulan. Karena Bidadari Nawangwulan ini kembali ke kahyangan, maka Ki Ageng Tarub kemudian menikah kembali dengan manusia biasa dan menghasilkan keturunan 2 orang anak perempuan, yaitu Nawangsari dan Nawangarum. Nah, Bondan Kejawan diperkenalkan dengan putri sulungnya, yaitu
Nawangsih. Pemirsa dimanapun Anda berada, alangkah terkejutnya saat Bondan Kejawan dikatakan bahwa diterima di Tarup ini tanpa didampingi oleh siapapun. Alasan Ki Ageng Tarup agar Bondan Kejawan dapat belajar dengan tenang, dapat mandiri, dan tanpa menggantungkan kepada orang lain. Dan semuanya itu diterima dengan baik oleh Ki Masaha. Untungnya Raden Bondan Kejawan ini punya sahabat, yaitu putri dari Ki Ageng Tarup yang sejak awal diperkenalkan, yaitu Nawangsih. Pemirsa dimanapun Anda berada, di dalam sebuah pengkajian yang sifatnya adalah pembekalan, seorang guru, yaitu Ki Ageng Tarup, kepada Raden Bondan Kejawan, ini sangat berbeda penanganannya dengan santri-santri yang lain. Karena Bondan Kejawan ini bukan murid biasa, tapi putra seorang raja yang memang sengaja dititipkan untuk dididik menjadi seorang kesatria. Oleh sebab itu, Ki Ageng Tarup mengajarkan tentang 4 hal. 4 hal ini yang terus digeladi. Yang pertama adalah ilmu karang. Apa itu ilmu karang? Ilmu karang adalah sebuah ilmu yang mana agar diri manusia itu menjadi diri yang kuat sekuat karang. Oleh sebab itu perlu latihan fisik. Oleh sebab itu latihan fisik sebagai ilmu bela diri dibekalkan kepada Bondan Kejawan. Bagaimana caranya menggunakan senjata keris, bagaimana cara merebut seseorang yang membawa keris, bagaimana caranya memainkan pedang, bagaimana caranya seseorang memainkan tombak dan menggunakan anak panah. Bukan hanya itu, Ki Ageng Tarup juga mengajarkan tentang bagaimana caranya membuat alat perang, yaitu panah. Bagaimana caranya membuat gendewo panah. Bagaimana memilih, yaitu kayu-kayu yang dipakai untuk gendewo, dan juga sebagai anak panah, dan juga sebagai mata anak panah. Bagaimana cara membuatnya? Semuanya itu adalah pelajaran-pelajaran yang sifatnya adalah ilmu karang. Jadi ilmu karang di sini adalah ilmu membela diri secara fisik. Kemudian yang kedua, ilmu yang dibekalkan kepada Bondan Kejawan oleh Ki Ageng Tarup adalah ilmu yang berkaitan dengan ilmu kebatinan.
ilmu kebatinan yang ditempa oleh Bondan Kejawan, yang diajarkan oleh Ki Ageng Tarub ini, yaitu bagaimana caranya menghidupkan Ponco Kani. Ponco artinya 5, Kani artinya intisari. Jadi intisari yang 5. Ponco Kani yang pertama, yaitu yang disebut dengan Apah. Kemudian yang kedua adalah Tejo. Yang ketiga adalah Pertiwi. Yang keempat Wayu. Dan yang kelima adalah Angkoso. Pertiwi artinya tanah. Kemudian yang namanya Apah adalah air. Kemudian Tejo adalah api. Dan Wayu adalah angin. Sedangkan Angkoso adalah ruang. Karena di dalam diri manusia ini merupakan jagat kecil. Potensi-potensi yang ada di dalam tubuh manusia kemudian digali secara kebatinan. Ilmu kebatinan. Ilmu untuk menggugah, menghidupkan tentang pertiwi yang ada di dalam tubuh kita. Karena tubuh kita ini adalah tanah. Oleh sebab itu, dibangkitkan kekuatan tanah yang berasal dari dalam tubuh manusia. Kemudian, bagaimana caranya menghidupkan api? Apa? Maksud saya adalah air. Apa adalah air? Diri kita ini, di diri manusia, setiap manusia memiliki air. Nah, dengan ilmu kebatinan, maka menggugah, menghidupkan potensi yang ada di dalam diri manusia. Apa? Yaitu air. Dan yang ketiga, bagaimana caranya menghidupkan potensi kekuatan bawah sadar manusia yang masih tertidur, yang disebut dengan Tejo. Tejo adalah api. Api yang ada di dalam diri manusia yang masih tertidur itu dibangkitkan dengan sebuah laku spiritual. Dan wayu, angin. Diri manusia punya angin. Diri manusia punya api. Nah, wayu, angin ini yang ada di dalam diri manusia, yang memiliki kekuatan besar, tetapi masih tertidur, maka dibangkitkan. Dibangkitkan dengan spiritual. Amalan-amalan tertentu. Dan yang terakhir adalah menghidupkan tentang Angkoso. Manusia ini adalah ruang. Jadi ruang yang ada di dalam diri manusia harus juga digerakkan. Sehingga kekuatan bawah sadar yang masih tertidur, yang berupa pertiwi, tanah, yang berupa apa? Air, berupa Tejo, api, berupa wayu atau angin, dan Angkoso berupa ruang yang ada di dalam diri manusia. Itu diupayakan untuk dibangkitkan, karena ini adalah daya potensial, potensi yang masih tertidur, yang harus digerakkan. Maka ada teknik-teknik spiritual untuk menggerakkan itu semuanya, untuk membangkitkan itu semuanya. Itu diajarkan oleh Ki Ageng Tarub kepada Bondan Kejawan. Oleh sebab itu, Bondan Kejawan setiap hari
nampak tekun secara istiqomah melakukan apa yang telah diarahkan oleh gurunya, yaitu Ki Ageng Tarub. Maka pada suatu ketika ada orang yang berlari-lari menemui Ki Ageng Tarub. Dia adalah penduduk yang ada di Pedukuhan Tarub. Karena dia melihat dari jarak jauh ada api yang besar. Dia mengira ada kebakaran. Kemudian orang itu berlari-lari. Ternyata api itu berasal dari dalam gubuk. Gubuk yang mana setiap hari Bondan Kejawan ini mengerjakan sawah sesuai dengan perintah dari gurunya bersama dengan murid-murid yang lain, mengerjakan sawah, mengolah sawah. Dan dia sudah mendapatkan pengalaman untuk mengerjakan sawah, ladang itu ketika di Sedayu. Oleh sebab itu, untuk menyesuaikan diri dengan teman-temannya yang ada di Tarub, dia sudah tidak canggung lagi. Dia sudah terbiasa hidup sebagai seorang petani. Nah, di saat teman-temannya sudah pulang, maka dia sendiri berada di gubuk itu. Gubuk itu nampak terbakar. Tetapi aneh, katanya orang itu, mengapa api yang begitu besar yang membakar gubuk itu, ternyata gubuknya sedikit pun tidak terbakar. Nah, akhirnya dipanggillah Bondan Kejawan oleh gurunya, yaitu Ki Ageng Tarub, yang memberikan saran untuk mengamalkan ilmu itu harus dilakukan di tengah hutan supaya tidak dilihat oleh orang lain. Nah, saran itu kemudian sering dilakukan oleh Bondan Kejawan, sehingga Bondan Kejawan sering masuk keluar hutan. Karena untuk melakukan pertapaan-pertapaan, mengasah kekuatan batin, membangkitkan bawah sadarnya, yaitu berupa pertiwi, tejo, kemudian apah, wayu, dan angkoso. 5 hal ini terus diasah agar kekuatan batinnya, sesuatu yang tertidur yang ada di dalam dirinya, menjadi bangkit. Itu adalah ilmu kebatinan. Jadi yang pertama adalah ilmu karang, yaitu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kekuatan manusia secara fisik. Kemudian ilmu kebatinan adalah membangun kekuatan-kekuatan bawah sadar. Dan yang ketiga adalah ilmu-ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan diberikan, disuguhkan kepada Bondan Kejawan. Karena Bondan Kejawan adalah seorang kesatria, anak dari seorang raja. Pada suatu saat nanti, dia akan memegang jabatan. Dia seorang pemimpin. Tentu saja, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pemerintahan, hukum-hukum yang ada di dalam pemerintahan harus dikuasai oleh seorang pemimpin. Dan yang terakhir adalah Ki Ageng Tarub juga memperkenalkan tentang keyakinan yang baru. Keyakinan agama yang baru. Agama yang berbeda dengan agama yang lama, yaitu agama Islam. Mulai diperkenalkan kepada Bondan Kejawan.
Dan Bondan Kejawan juga belajar untuk mempelajari agama yang baru, yaitu agama Islam yang telah disuguhkan Ki Ageng Tarub kepada dirinya. Sungguh Ki Ageng Tarub terheran-heran dengan Bondan Kejawan, anak muda yang begitu cerdas, bisa menerima semua ajaran-ajaran yang diberikan kepada dirinya. Oleh sebab itu, Bondan Kejawan digadang-gadang oleh Ki Ageng Tarub untuk dipersandingkan dengan putrinya, yaitu putri sulungnya, Dewi Nawangsih. Pemirsa dimanapun Anda berada, banyak orang bertanya, siapa sebenarnya Ki Ageng Tarub itu? Ki Ageng Tarub itu bukan orang sembarangan. Dari garis ayahnya, dari garis ibunya, bukan orang-orang sembarangan. Syekh Maghribi adalah seorang penyebar agama Islam yang berasal dari Maroko, yang berkelana di Pulau Jawa. Kemudian bertemu dengan seseorang yang namanya Retno Dumilah, Raden Ayu Retno Dumilah. Raden Ayu Retno Dumilah ini adalah putra seorang adipati, yaitu Adipati Lasem, Haryo Adikoro. Adipati Lasem, Aryo Dikoro memiliki 2 orang putri. Yang pertama adalah Raden Ayu Retno Dumilah, dan yang kedua adalah Raden Ayu Tejo. Nah, Raden Ayu Retno Dumilah ini setelah menikah dengan Syekh Maghribi, kemudian dikaruniai oleh seorang anak yang diberi nama Kidang Telangkas. Tetapi sayang, pernikahan ini tidak bisa berlangsung lama. Bahkan saat memiliki anak yang masih kecil, ibunya, yaitu Raden Ayu Retno Dumilah ini, meninggalkan bayi itu. Sehingga Syekh Maghribi kelimpungan karena dirinya tidak mungkin bisa merawat bayi yang masih kecil itu. Akhirnya Syekh Maghribi yang saat itu tinggal di tengah hutan pergi mencari seseorang yang bisa merawat anaknya. Setelah keluar dari hutan, Syekh Maghribi ini bertemu dengan seseorang. Dia adalah seorang janda, namanya Kasian. Ibu yang namanya Kasian ini bukan seorang ibu sembarangan, bukan janda sembarangan, tetapi dia adalah janda kaya. Karena dia adalah janda seorang pemimpin pedukuhan itu. Karena jabatan dari suami wanita yang namanya janda Kasian ini adalah seorang pimpinan Pakuwon yang biasanya bergelar Ki Ageng. Karena dia berada di Tarub, maka suaminya dulu jabatannya adalah Ki Ageng Tarub. Nah, karena suaminya meninggal dan dia juga tidak dikaruniai anak. Nah, sekarang ada orang datang
memberikan bayi, maka merupakan sebuah anugerah. Apalagi bayi yang diberikan ini, bayi yang begitu sehat dan tampan. Oleh sebab itu, rondo kasihan ini, janda kasihan ini, kemudian merawatnya dengan baik. Dia tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan, cekatan, pandai. Keahlian di dalam permainan-permainan senjata, baik itu keris, pedang, tumbak, dan yang lebih mahir adalah panah. Oleh sebab itu, ketika tumbuh menjadi seorang pemuda, diberi julukan Joko Tarub. Nah, saat Joko Tarub pergi ke hutan, maka Joko Tarub menemui sebuah keganjilan karena ada wanita-wanita cantik mandi di tengah hutan. Ternyata dia adalah bidadari. Maka dicurilah salah satu pakaian dari bidadari yang mandi itu. Namanya adalah Nawang Wulan. Dan ternyata ditakdirkan Nawang Wulan menjadi istri dari Joko Tarub, dan akhirnya melahirkan seorang anak perempuan yang namanya Putri Nawangse. Nah, sekarang Putri Nawangse ini diperkenalkan kepada Bondan Kejawan. Pemirsa dimanapun Anda berada, itu dari keturunan ayahnya, yaitu Syekh Maghribi. Sedangkan yang namanya Retno Dumilah, Retno Dumilah ini adalah putri seorang adipati di Lasem, yang tidak lain namanya adalah Adipati Haryodikoro. Adipati Haryodikoro ini, kalau ditarik garis keturunan sampai ke atas, maka dia adalah keturunan, yaitu Heno Lawe. Di atasnya lagi adalah Siro Lawe, dan sampai Ronggo Lawe, dan sampai dengan yang lebih tinggi lagi adalah Gede Papringan. Jadi keturunan orang-orang besar Singosari. Nah, Haryodikoro ini memiliki putri yang pertama namanya Raden Ayu Retno Dumilah. Kemudian Raden Ayu Retno Dumilah ini mempunyai adik namanya Raden Ayu Tejo. Kemudian Raden Ayu Tejo nanti dinikahi oleh Lembu Suro, yang dulu pernah menjadi seorang pembesar yang ada di Tuban. Kemudian pindah ke Mojopahit. Kemudian pindah lagi ke Surabaya atau Junggalu. Tetapi sayang, pernikahannya ini tidak berlangsung lama dan juga tidak dikaruniai keturunan. Nah, janda Putri Tejo ini kemudian nanti dinikahi oleh seseorang yang memiliki otak yang cerdas. Dia berasal dari atas angin, yaitu dari Campa. Seorang laki-laki dari Campa ini tidak lain adalah Gan Engcu. Gan Engcu ini adalah penyebar agama Islam yang berasal dari Campa. Tetapi dia memiliki keahlian dalam bidang pembuatan kapal. Karena Gan Engcu ini merupakan anak buah dari Laksamana Cheng Ho. Nah, kebetulan Laksamana Cheng Ho yang diberikan tugas dari kaisar. Kemudian Cheng Ho ini menugaskan kepada Gan Engcu untuk bertempat tinggal di dua tempat,
mengawasi dua tempat, yaitu Manila, Filipina, dan Tuban di Jawa. Nah, kebetulan sekali pada saat itu, pada saat Raja Wikramawardhana, sudah ada perjanjian antara Kaisar Cina dengan Wikramawardhana, yang mana perjanjian itu mengatakan tidak boleh mengganggu orang-orang Cina yang ada di kekuasaan Mojopahit. Karena saat itu Raja Wikramawardhana tidak bisa menebus kesalahan karena melakukan penyerbuan orang-orang Cina. Dan setelah orang-orang Cina ingin membalas dengan pasukan yang besar, yaitu pasukan Cheng Ho yang dikirim ke Jawa pada waktu itu. Tetapi keburu Wikramawardhana sudah kecil hatinya, tidak berani. Akhirnya Cheng Ho dipanggil menghadap ke Mojopahit. Kemudian terjadi perjanjian. Dan di dalam perjanjian itu, Raja Wikramawardhana harus membayar 60.000 tael emas. Ternyata karena Mojopahit sudah mengalami kebangkrutan akibat perang Paregreg, maka hanya bisa dibayar 10.000 tael emas. Sehingga Wikramawardhana mempunyai hutang 50.000 tael emas. Karena tidak bisa membayar, maka Kaisar Cina memberikan kelonggaran, walaupun tidak dibayar, tidak masalah. Tetapi jangan pernah kerajaan Mojopahit mengganggu orang-orang Cina yang mau berdagang atau bertempat tinggal di kerajaan Mojopahit. Nah, salah satu di antaranya adalah Cheng Ho. Kemudian mengutus, yaitu anak buahnya Gan Engcu, untuk menyebarkan agama Islam di Tuban. Dan juga menyebarkan agama Islam di Manila. Di samping itu juga, dia mempunyai keahlian dalam bidang pembuatan kapal. Dan itu sangat dibutuhkan oleh kerajaan Mojopahit. Oleh sebab itu, Gan Engcu kemudian dipanggil oleh Raja Wikramawardhana. Kemudian ditugasi untuk membuat kapal yang ada di Lasem. Tetapi ketika di Lasem, dia bertemu dengan Putri Tejo yang sudah dalam keadaan janda. Maka Gan Engcu kemudian dijodohkan dengan Tejo, putri dari seorang Adipati Haryodikoro. Nah, saat itu Gan Engcu juga seorang duda yang sudah punya anak satu, tetapi anaknya masih bayi. Dibawa dari Manila, dibawa ke Lasem. Nah, ketika bertemu dengan sahabatnya, kebetulan sekali pejabat Mojopahit yang namanya Lembu Soro ditugaskan untuk ke Lasem mengawasi pembuatan kapal. Kemudian bertemu dengan Gan Engcu yang mempunyai anak kecil yang masih bayi. Oleh sebab itu Lembu Soro kemudian menawarkan diri untuk bagaimana agar anak kecil itu dititipkan pada dirinya. Dititipkan kepada dirinya. Akhirnya anak kecil ini dibawa oleh Lembu Soro ke Mojopahit. Kemudian dirawat oleh istrinya Lembu Soro. Nah, apalagi Gan Engcu ini kemudian berjodoh dengan bekas istrinya, yaitu Raden Ayu Tejo. Oleh sebab itu, Lembu Soro ini sangat senang sekali merawat
putrinya Gan Engcu. Seakan-akan dia merawat putrinya sendiri. Kebetulan pada saat itu Lembu Suro belum dikaruniai anak perempuan. Semua anaknya adalah laki-laki. Termasuk salah satu yang sangat senang sekali dengan bayi kecil mungil itu adalah Griben, yaitu anaknya Lembu Suro. Dia sangat suka terhadap bayi itu. Nah, bayi itu akhirnya dirawat di Mojopahit oleh Lembu Suro. Sedangkan ayahnya, Gan Engcu, menikah dengan Haryo Tejo dan menantu seorang adipati, yaitu Adipati Haryo Dikoro, Adipati di Lasem. Pemirsa dimanapun Anda berada, tetapi sayang, yang namanya manusia, apalagi Putri Ayu Tejo mengetahui anak Gan Engcu ini yang dibawa dari Manila, yang kemudian sering disebut dengan Putri Manilo, dirawat oleh orang yang dulu pernah menjadi suaminya, yaitu Lembu Suro. Oleh sebab itu, meminta kepada suaminya agar mengambil anak itu. Akhirnya Dewi Manilo diambil, dibawa ke Lasem. Pemirsa dimanapun Anda berada, ini jadi Retno Dumilah bukan orang sembarangan. Retno Dumilah mempunyai ayah seorang adipati, yaitu Adipati Haryo Dikoro. Retno Dumilah juga mempunyai seorang saudara perempuan yang dinikahi oleh Gan Engcu, penyebar agama Islam yang ada di Tuban dan di Lasem. Bahkan nanti mertuanya, yaitu Haryo Dikoro, diislamkan oleh Gan Engcu. Kemudian Gan Engcu selanjutnya menggantikan kedudukan dari mertuanya sebagai adipati. Gan Engcu akhirnya menjadi adipati di Lasem dengan gelar yaitu Adipati Haryo Tejo. Karena apa? Tejo ini adalah nama istrinya. Dan yang banyak dikenal orang adalah Tejo. Oleh sebab itu, agar tidak asing lagi, maka Adipati Haryo Dikoro ini mengangkat menantunya ini, kemudian diberikan gelar, yaitu Adipati Haryo Tejo. Dan selanjutnya Haryo Tejo nanti memiliki anak hasil dari pernikahan dengan Putri Tejo, yaitu yang diberi nama Gan Sicang, juga seorang penyebar agama Islam di daerah Lasem dan di Tuban. Sedangkan Putri Manilo yang ibu dari Filipina, kemudian nanti pada saatnya dia sudah dewasa, dinikahi oleh Ali Rahmatullah yang kemudian bertemu dengan ayah angkatnya, yaitu Lembu Suro yang ada di Surabaya. Dan dengan bertemunya dengan Lembu Suro di Surabaya, maka apa-apa yang menjadi keinginan dari Ali Rahmatullah untuk mendirikan pondok pesantren menjadi terbantu oleh ayah angkat dari Dewi Manilo, yaitu Lembu Suro. Dan oleh Lembu Suro, dia benar-benar mengakui bahwa Dewi Manilo adalah putrinya, karena dia pada waktu bayi
ikut merawatnya, walaupun tidak begitu lama. Pemirsa dimanapun Anda berada. Kemudian Retno Dumilah, yaitu ibu dari pemimpin Pakuwon Tarub, yaitu Ki Ageng Tarub atau Kidang Telangkas. Setelah bercerai dengan suaminya yang pertama, yaitu Syekh Maghribi, maka Retno Dumilah ini dipersunting oleh seorang pangeran, yaitu Santi Bodro. Pangeran Santi Bodro, atau yang nanti setelah menjadi adipati di Tuban, maka bergelar Adipati Wilotekto. Santi Bodro ini bukan orang sembarangan, karena Santi Bodro ini adalah, kalau ditarik dari garis ke atas, maka keturunan kakek buyut dari Pangeran Santi Bodro ini adalah keturunan dari Lasem, yaitu masih keturunan dari Indu Dewi, Bre Lasem. Dan kalau ditarik ke atasnya, sampailah ke Raden Wijaya. Pemirsa dimanapun Anda berada, begitulah Retno Dumilah merupakan istri dari Pangeran Santi Bodro, atau dengan gelar Adipati Wilotekto. Dan akhirnya nanti Adipati Wilotekto ini memiliki 2 orang anak laki-laki yang namanya Pangeran Santi Puspo dan Pangeran Santi Kusumo, dan seorang putri yang namanya Dewi Rosowulan. Nah, Pangeran Santi Kusumo itulah nama Jawanya. Nama Islamnya adalah Raden Sahid. Dan Raden Sahid itu akhirnya nanti di kemudian hari menjadi seorang wali yang disebut dengan Kanjeng Sunan Kalijogo. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini?